Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai Uri 212 berusia 7 hari setelah tanam. Kali ini kita akan melakukan penyepraian yang pertama. Untuk penyepraian kali ini kita akan menggunakan pupuk merek Mordenfol dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Mordenfol bermanfaat merangsang pembentukan bulu dan serabut akar, tunas, cabang, anakan, meningkatkan energi saat pemulihan kondisi tanaman setelah terserang hama penyakit, mempertahankan kadar klorofil zat hijau daun pada tanaman dewasa. Kemudian Mimin menggunakan asam amido dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Kemudian Mimin menggunakan insektisida dengan merek Dimalesh dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Dimalesh 18 EC sangat efektif dalam mengendalikan hama dari jenis kutu-kutuan akarisida, antara lain terhips, kutu daun dan tungau. Selain itu juga Dimalesh 18 EC dapat digunakan untuk mengendalikan hama wereng coklat dan ulat. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida DITHANEM 4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian campuran dikocok hingga merata hingga siap untuk melakukan penyepraian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah dalam dunia agribisnis. Dilansir dari Kamus Istilah Agribisnis. Yang pertama, analisis dampak lingkungan kawasan. Analisis dampak lingkungan kawasan adalah kajian mendalam mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Yang kedua, analisis dampak lingkungan terpadu multisektor. Analisis dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multisektor adalah kajian mendalam mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dan satu instansi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, analis dampak lingkungan regional. Analisis dampak lingkungan regional adalah kajian mendalam dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Yang keempat, analisis dampak lingkungan sektor pertanian. Analisis dampak lingkungan sektor pertanian adalah kajian mendalam mengenai dampak penting usaha atau kegiatan pertanian, tanaman, peternakan, dan perikanan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan hanya menyangkut kewenangan Departemen Pertanian. Dokumen AMDAL usaha atau kegiatan pertanian dinilai atau diproses oleh Komisi AMDAL Pusat, Departemen Pertanian dan ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Badan Bisnis sebagai Ketua Komisi atas nama Menteri Pertanian. Dokumen AMDAL yang telah disetujui diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha tetap, jenis rencana usaha atau kegiatan sektor pertanian yang wajib dilengkapi AMDAL tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 39 MNLH Agustus tahun 1996 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57 KPTS atau A.210 Februari tahun 1997. Pedoman teknis penyusunan AMDAL KAN di AYO, ANDAL, RKL, dan RPAL tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25 KPTS atau A.2101/95.